Perkenalkan, saya Citra Dwi Juliana Sidabutar dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau pengertian dari operating system pada komputer dan menjelaskan kelemahan dan kelebihannya juga. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan pada umumnya oleh kebanyakan komputer terdiri dari 3 keluarga atau 3 kelompok, yaitu yang pertama Microsoft Windows, yang kedua keluarga Unix, dan yang ketiga keluarga Mac OS. Sedangkan untuk komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya turunan dari sistem Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, dan lain-lain. Sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi. Yang pertama generasi awal yang dari tahun 1945 sampai 1955. Perkembangan awal sistem operasi masih dilakukan secara manual, dalam artian belum muncul adanya sistem operasi yang secara otomatis. Artinya belum mendukung layanan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian. Yang kedua, generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi ini sudah diperkenalkan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian atau biasa disebut dengan back processing system. Yang ketiga, generasi ketiga. Pada generasi ketiga, sistem operasi sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan back processing system atau multitask. Yang keempat, generasi keempat. Di masa ini sudah diperkenalkannya GUI atau Graphical User Interface, yang artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse and user dapat menjalankan aplikasi program atau peranti lunak. 5 generasi selanjutnya. Sampai sekarang pada generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi. Ini adalah contoh sebuah sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi. Dan generasi selanjutnya diperkenalkannya lah sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, dan sebagainya. Di generasi selanjutnya diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat yang bertugas menjadi server. Selain itu, diperkenalkan pula cross-platform operating system yang artinya dapat menggabungkan 2 sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berguna untuk mengatur atau mengontrol sebuah program yang terpasang di komputer agar saling berkomunikasi. Sistem operasi sangat berperan penting dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna atau user tidak akan dapat menjalankan program aplikasi di komputer kecuali program tersebut yang digunakan adalah program booting. Sistem operasi mempunyai layanan inti yang sistematik, yaitu penggunaan memori, processing data, penyimpanan data, dan sumber lainnya. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Beberapa fungsi OS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem booting. Proses booting terjadi pada saat dimulainya menghidupkan sistem komputer. Pada tahap ini, OS akan mengecek dan menyimpan konfigurasi hardware seperti monitor dan memori internal. Yang kedua, manajemen proses. Inti proses yang ada dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, OS akan mengelola memori tersebut, yaitu partisi lokasi memori dan urutan data dalam memori. Yang ketiga, manajemen memori. Fungsi OS yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memori. Hal ini dilakukan dengan mensimulasikan harddisk sebagai perluasan dari memori utama mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik sebenarnya. Yang keempat, manajemen file. Mengakses file disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi OS. OS membuat dan mengatur struktur dekorasis operasi-operasi terhadap file sebagai contoh copy, delete, rename, dan paste.